Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Kat Borneo akan menceritakan film pendek. Secara keseluruhan ceritanya sangat emosional. Pokoknya jangan lewatkan film ini. Film ini memerankan sosok jenderal yang sangat wibawa dan karisma. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kat Borneo. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, kencangkan tempat tidurnya, kencangkan spray. Film dimulai. Di suatu hari, tempatnya di sebuah kastil penjara militer yang tentu saja para mantan tentara yang dipidana atas kasus kriminal sendiri. Winter, sang kepala sipil berpangkat kolonel, anak buahnya baru saja menelpon bahwa ada jenderal bintang 3 yang berstatus tahanan ingin dipindahkan ke penjara tempat miliknya, di mana tempat Kolonel Winter berdinas. Hal itu tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri untuk Winter karena sebagai kepala sipil di penjara ini, yang mana dia begitu sangat bersemangat untuk kedatangan orang nomor 1 di kemiliteran Amerika Serikat. Puts us on our toes though, doesn't it? Kedatangan sang jenderal pun menjadi pusat perhatian yang ada di sana, tidak terkecuali dengan anggota Bodrek satu ini. Dia bernama Yates, seorang mantan prajurit yang sekarang menjadi bandar judi untuk kalangan sesama narapidana. Jenderal bintang 3 pun datang. Beliau bernama Eugene Erwin, tapi biasa dipanggil Erwin. Beliau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ketidakdisiplinan karena menolak perintah presiden yang menyebabkan anak buahnya menjadi korban di medan perang. Winter pun meminta ajudannya untuk membawa Pak Erwin ke ruangan di mana Winter ingin menyambut beliau dengan memperkenalkan penjara ini secara langsung dengan penuh rasa bangga dan sedikit canggung. Winter pun memperkenalkan dirinya dan pangkatnya serta penjara yang menjadi kekuasaannya, di mana Winter bermaksud ingin minta tanda tangan sang jenderal Erwin di salah satu buku perang koleksinya. I was wondering if you would do me the honor of signing it. Certainly. Thank you. Saat sedang mengambil buku koleksinya, Erwin pun mengobrol dengan ajudan si Winter. Sang jenderal pun mengatakan koleksi pernak-pernik di ruangan ini semacam ini belum pernah melaksanakan perang di medan perang secara langsung. Bagi mantan perang veteran asli ini, lebih dari sakit bagi seseorang yang gugur di medan perang. Kata itu pun terdengar langsung oleh si Winter dan langsung mengurungkan diri untuk minta tanda tangan Pak Erwin karena selain tersinggung dengan ucapannya, si Winter dalam kenyataannya memang belum pernah perang. Saat keluar, di situ ada Agulier, prajurit taktis yang mengangkat tangannya hormat kepada Jenderal Erwin. Terus si Winter melarang memberi hormat kepada sesama tahanan karena bagi dirinya saat ini Pak Erwin tidak lebih dari pria biasanya seperti tahanan yang lain. Besok pagi pun tiba, semua tahanan sedang berkumpul di lapangan untuk olahraga. Tetapi karena Winter hanya memberikan satu bola basket untuk seluruh narapidana yang ada di tahanan militer, alhasil ada 2 orang narapidana yang terlibat perkelahian yang membuat alarm harus berbunyi dan salah satu anggota narapidana tersebut tertembak peluru karet oleh seorang penembak jitu. You see how easy it is to manipulate men? Tiba saatnya jam makan siang menghampiri Pak Erwin dan mengadukan semua yang terjadi di penjara ini seperti perlakuan kasar para sipir, fasilitas yang kurang memadai, kesehatan, kematian beberapa narapidana akibat peluru karet yang segala sesuatunya di bawah standar. Mereka semua pun berharap agar Jenderal Erwin setidaknya bisa mengadu kepada liting-litingnya di luar, menserah terimakan. Namun Erwin dari awal masuk memang sudah niat untuk menjalani hukuman lalu pulang. Sang jenderal pun berkata tidak berniat untuk bermasalah lagi, untuk memilih tidak ikut campur dalam urusan ke siapapun. And 11 of them were critical. Stop your fucking whine. Listen to yourselves.
So gentlemen, I'm done. I'm not fighting anyone or anything anymore. Besoknya Erwin pun didatangi oleh Aguirre. Prajurit taktis ini masih tidak percaya jika seorang jenderal bintang 3 paling terkenal di kalangan militer sekarang berada di hadapannya. Karena ingin menghargai niat baik Aguirre pun akhirnya menceritakan tentang asal-usul gerakan hormat yang sering digunakan saat ini, di mana pengalaman dan pengetahuannya sebagai jenderal membuat beliau paham betul tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kemiliteran. Navy pukes? No, sir. Yeah, I was in the Corps. Sang kepala sipil Winter pun melihat dan menyaksikan mereka berdua sedang hormat. Dari kekuasaan pun mulai merasakan resah dengan keberadaan jenderal ini karena bisa berpotensi mengalahkan rasa segan dan semua hormat tahanan kepada dirinya untuk memberikan hukuman kepada Aguirre dengan menyuruh berdiri sambil memberikan hormat di tengah lapangan selama 24 jam tanpa henti. Bahkan saat hujan turun pun masih tetap hormat. Sang jenderal pun begitu miris melihat peraturan dibuat oleh si Winter Pukima ini. Prajurit taktis ini sudah menggigil kedinginan. Sang jenderal pun menghampirinya dan menyuruh untuk kembali ke selnya. Saat itulah yang membuat jenderal harus dipukuli sampai jatuh oleh para sipir. Erwin pun mengatakan tentang pedoman perilaku mengetahui aturan tahanan yang tidak boleh lebih dari 24 jam. Lantas Winter pun membalas dengan mengatakan pedoman perilaku bab sekian yang berbunyi bahwa dalam kondisi apapun tahanan tidak diperbolehkan menyentuh sipir sedikit pun. Alhasil dengan itu sang jenderal pun dihukum memindahkan batu yang momen tersebut menjadi bahan perhatian bagi semua narapidana, tapi tidak terkecuali bagi anggota Prodrek Yates. Kembali mengadakan taruhan judi untuk Pak Erwin yang bertahan ya atau tidak. Who's down for 10? Yes. For what? In favor or what? Sang jenderal pun buka baju. Para tahanan pun melihat bekas luka pada punggung Erwin. Yang dengar-dengar katanya beliau pernah ditawan oleh musuh dan rela disetrum berkali-kali hanya untuk membela anak buahnya saat berada di medan perang. Dahsyat maseh. Come on, Joe. You can do it. Come on, baby. Sempat terjatuh oleh karena didorong seorang tahanan yang tidak ketahuan, Erwin pun kembali bangkit dan berhasil menyelesaikan hukumannya. Tetapi yang belum puas menyiksa beliau pun menambah hukumannya menjadi 1 hari penuh. Sabar-sabar maseh, ngopi dulu sebelum lihat mukanya Winter. Ngopi dulu maseh. The discipline ordered was 1-to-1 labor. Ketika kembali ke selnya, Erwin pun mendapat sambutan meriah dari semua tahanan, yakni ketukan kalung tentara sebagai simbol penghargaan dan penghormatan atas perjuangannya beliau menjalani hukuman disiplinan yang bagi mereka itu merupakan bentuk semangat sebagai seorang prajurit. Yet Bodrek pun memberikan begitu banyak batang rokok sebagai hadiah atas kemenangan taruhannya. Namun karena ia tidak merokok, maka beliau menyuruhnya untuk membagikan ketahanan di sini. Di sini juga terungkap bahwa ternyata ayahnya Yates adalah salah satu anak buahnya ketika di medan perang, di mana Erwin mengatakan bahwa ketika mereka disiksa ditawan di dalam penjara musuh, ayahnya Yates adalah salah satu prajurit yang membuatnya tetap memiliki semangat untuk bertahan hidup, karena bagi anak buahnya tidak hanya sekedar bawahan melainkan bagian dari tanggung jawab seperti anggota keluarganya sendiri. Sang Erwin pun menghampiri beberapa tahanan pekerja yang sedang membangun tembok. Mereka mengatakan bahwa Winter sengaja menyuruh mereka melakukan itu agar pahlawan tetap sibuk. Tetapi jenderal yang bijak pun meminta mereka untuk melihat hal ini dari sudut pandang lain dan coba ambil sisi positifnya.
dengan membayangkan seolah kita membangun sebuah tembok kastil. Karena siapa tahu jika suatu hari nanti tembok ini akan berguna untuk mereka semua. Dan karena semuanya harus dengan benar, maka ia pun meminta Aguilar untuk mengajari mereka semua membangun tembok tersebut. Karena ternyata Aguilar pernah bercerita bahwa ayahnya adalah seorang tukang batu dan tahu cara membuat tembok dengan baik dan kokoh. Dengan adanya sang mantan jenderal bintang 3 di antara mereka, para tahanan pun mulai teratur dan terorganisir, sehingga mereka semua menjadi kompak dan membangun sebuah tembok yang kokoh berkat bantuan sang Aguilar. It looks good. Thanks, Chief. Jika situasi seperti ini tentu saja tidak disukai oleh Winter. Melaporkan bahwa tahanan sedang bermain di sebuah permainan prajurit. Erwin pun dipanggil Chief sebagai ganti dari kata jenderal. Kata bos sebagai diganti kata kapten, sport yang berarti sersan, dan nama-nama lain sesuai bakat mereka masing-masing. Sebagai seseorang kepala sipil berpangkat kolonel C.J.R. Winterbourne, tentu paham bahwa Erwin sedang membuat semacam struktur organisasi loyalitas yang secara kasarnya sedang membangun pasukan yang siap membantu setia dan menurut kepada setiap perintah. Put your name in the wall on me. Hey, hold up on the work. What do you want from your time here at the castle, Mr. Irwin? Do my time, go home. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan, karena dengan waktu, tenaga, dan keringat yang sudah dihabiskan oleh para tahanan, dengan seenaknya memerintahkan sipil untuk merobohkan tembok tersebut, tidak terjadi untuk Aguilar tetap berdiri tegak di sana, sehingga para sipil membunyikan alarm dan menyuruh semua tahanan untuk tiarap. Dan semuanya pun disuruh tiarap, cuman satu prajurit taktis yang tidak tiarap. Dan perlu Anda ketahui, kalau ditembak dengan peluru karet terkena saraf atau otak, itu bisa menyebabkan kematian atau luka yang sangat parah. Untuk menghormati kematian Aguilar yang dianggapnya mati sebagai seorang prajurit, Erwin pun meminta semua tahanan untuk berbaris, yang mana dengan wibawa dan karisma sang jenderal yang masih dimilikinya, semua tahanan pun fokus mendengarkan pidato Erwin dan menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka menyanyikan ketika seorang prajurit gugur di medan perang. Sound the chow horn. Ketika Erwin bermain catur dengan salah satu tahanan, muncul Winter yang bermaksud untuk bernegosiasi dengan Erwin. Kematian Aguilar tempo hari karena si Winter ternyata cukup memiliki kekhawatiran jika ia melaporkan kejadian tersebut kepada rekannya di pemerintahan, dan sebagai gantinya membebaskan aturan memberi hormat dan memanggil nama sesuai pangkat, asalkan tidak pernah membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Erwin pun menjawab bahwa tawaran ini sudah terlambat karena dirinya dan semua tahanan sudah sepakat untuk menginginkan pengunduran diri dari jabatan Kak Lapas di penjara ini. Can make a suggestion. Maybe we should isolate Prisoner Irwin. Get General Wheeler. Merasa terancam, sang jenderal pun diundang seorang jenderal bintang 1 ke penjaranya. Beliau bernama Wheeler, seorang jenderal yang menyelamatkan bintang pada bahunya yang disematkan langsung oleh Jenderal Erwin sendiri, yang berarti sangat amat menghormati Erwin. Wheeler sebagai juniornya dengan rasa canggung dan penuh ketegangan, Winter pun mengatakan jika sang jenderal mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, dengan kata lain mengalami apa yang disebut dengan orang gila yang merasa seperti memiliki pasukan, imajinasi, dan berada di medan perang, sampai-sampai meminta dirinya untuk mundur dari jabatan kepala penjara. You might want to be a little more careful in your word choice. That sick, pathetic man put this star on my shoulder. Yes, sir, I know. Saat mereka bertemu langsung, semuanya pelanggaran yang dilakukan oleh termasuk kematian Aguilar
yang sangat tidak diperlukan, namun sebagai orang hukum wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Wheeler untuk tidak bisa begitu saja mencopot jabatan Winter dari pangkat kolonel sekaligus kepala penjara karena dibutuhkan bukti nyata memang dia telah melakukan kesalahan yang membuat tahanan tewas tanpa alasan yang jelas. Situasi ini sebenarnya sudah sangat dipahami oleh Wheeler. Sebenarnya hanya ingin mengeluarkan dari penjaranya, namun karena Winter tidak dianggap becus mengatasi tahanan, pun berjanji akan mendidik tahanannya sendiri supaya lebih disiplin dari sebelum-sebelumnya, pakai cara lain untuk mengalahkan di penjaranya, yakni untuk mematahkan kepercayaan dan kepatuhan semuanya kepada Irwin dengan sengaja membacakan kesalahan hingga masuk ke penjara, yakni mengabaikan perintah langsung dari Bapak Presiden mengakibatkan 8 orang prajurit intelijen yang tewas saat misi pengintaian dan untuk lebih membuatnya semua tahanan tertekan. Dan kita menurut lagi perintahnya kepada Pak Irwin. Maka Winter pun menyuruh sipir untuk membawa tahanan yang pangkatnya tinggi yang dianggap dekat sama Irwin lantas dimasukkan ke dalam ruang isolasi berhari-hari. Mereka semua pun sudah bebas dari ruang isolasi. Tidak sedikit pun luntur hormat kepada Pak Irwin. Malahan mereka semua sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Winter dari kekuasaannya. Yet pun menghampirinya dan bertanya tentang apa rencana tersebut, tetapi karena dirinya tidak ingin mati seperti 8 anak buahnya saat dalam misi pengintaian dan diceritakan Winter tempo hari, maka ia memilih untuk pergi tidak melibat dalam rencana dianggapnya konyol tersebut. Winter yang kebetulan melihat kesempatan itu pun langsung memanggil ke ruangannya. Lantas ditawari dia pengurangan masa hukuman 3 bulan lagi asalkan dia mau menjadi informan dan mencari tahu rencana seperti apa yang sedang dibuat oleh Irwin dan pasukannya. Singkat cerita, para tahanan yang sedang sarapan, di mana 2 tahanan yang bertubuh tinggi besar pun sengaja berkelahi supaya mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Saat itulah semua tahanan duduk dan diam, lantas berdiri dan membacakan beberapa pelanggaran aturan sehingga beliau dapat mengajak mereka untuk semua pengambilan alih kendali kekuasaan dari penjara ini. I propose that we seize control of this facility. Ketika di sel, mereka semua pun berkumpul untuk menyusun rencana. Pada intinya mengibarkan bendera terbalik yang merupakan tanda permohonan bantuan yang dengan kata lain akan dianggap tidak sanggup mengatasi pertahanan yang dibentuk oleh sang jenderal yang dicopot jabatannya. Melihat Yates di situ tentu saja membuat curiga. Sang jenderal pun mengajak Yates untuk ngobrol berdua. Pada intinya sudah bisa menebak bahwa dia sudah membuat kesepakatan Winter untuk membuatnya berpikir balik atau merubah pikirannya Yates. Dia mengasih nasihat prajurit tentang suatu kehormatan harga dirinya, di mana beliau mengatakan Winter melihatnya sisi dari keburukannya saja, sehingga berpikir bahwa kau bisa dimanfaatkan, dikendalikan, sedangkan saya hanya ingin melihat yang terbaik jiwa korsa, seberapa jauh kita sama-sama berjuang. Sakit Yates tersebut pun tampaknya tidak digubris oleh jenderal dan justru segera menemui dan membeberkan inti dari rencana mereka, sehingga minta langsung untuk menyimpan dan menyembunyikan bendera tersebut di ruangannya. Damn rats! What's the problem? What's the problem? My mother's sick. Singkat cerita, esok pagi pun tiba kembali menemui untuk memberikan informasi dari rencana Irwin. Faktanya hanya ingin memberitahu tentang bendera yang telah dimiliki oleh pasukan, yang ternyata dia sendirilah orang yang mengambil bendera tersebut. Ketika seseorang tahanan menerikannya sebagai seorang pengkhianat, alhasil dia masukkan ke dalam ruangan isolasi. Lantas hampir seluruh sipir pun ditugaskan untuk mencari bendera yang menemukannya di mana bendera tersebut disembunyikan. Ternyata ini sebagian dari rencana jenderal supaya mereka lebih leluasa berada di lapangan. Hampir semua sipir dipenjara di dalam gedung.
get here, tell them to gear up. Ajudannya menyarankan agar menggugur Wheeler, tapi Winter tentu saja menolak hal tersebut karena seperti kita tahu akan menjadi masalah besar ketika Winter kehilangan kendali atas berjalannya sendiri. Namun tidak tahu ada satu prajurit berhasil sampai ke ruangan komunikasi dan penghubung dengan mengatakan bahwa penjara ini sedang butuh bantuan karena para tahanan sudah tidak bisa dikendalikan. Untuk mengatasi para penembak jitu, pasukan Erwin pun menggunakan piring makanan sebagai tameng yang dimiliki rencana cadangan pun ternyata Winter sudah mempersiapkan tim lain untuk menyerang mereka semua di lapangan. Tidak hanya Winter saja yang punya rencana rahasia dan seluruh pasukan senjatanya yang telah mereka buat jauh-jauh, yakni sebuah proton raksasa yang dibuat untuk menghancurkan dan merusak semua koleksi barang kesayangannya. Meriam air pun dikeluarkan untuk menghancurkan barisan pertahanan mereka, namun si prajurit tinggi besar ini pun berhasil mengajar para sipir. Tak lama Jenderal pun mengatakan bahwa dirinya akan tiba 20 menit lagi, sehingga Winter yang memerintahkan helikopternya tidak ada pilihan selain memerintahkan helikopter untuk menembak satu persatu dari mereka. Tetapi hal itu ternyata masuk dalam rencana Erwin, langsung melemparkan rantai membuat helikopter tersebut dan masuk ke dalam helikopter tersebut. Setelah semuanya senjata Winter berhasil dilumpuhkan, kini saatnya untuk menjalankan tahap akhir yang mengibarkan bendera terbalik yang merupakan tanda dari permohonan bantuan, di mana Yet yang menyembunyikan bendera tersebut dan segera memberikan bendera yang dikibarkan pada tiang yang berada di tempat lapangan. Winter muncul yang tadi dikurung, di mana dia menyatakan bahwa sekarang penggunaan amunisi mematikan sudah diizinkan, yang berarti mereka tidak lagi menggunakan peluru karet melainkan peluru asli yang tentu saja dapat menewaskan mereka semua. All prisoners down on the ground, now! Jadi apa yang akan dilakukan seorang jenderal bintang 3 kita ini? Beliau pun menyuruh pasukannya untuk tiarap karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yakni memberikan prajurit mati oleh karena dirinya sendiri. Winter pun emosi karena sang jenderal adalah satu-satunya orang yang tidak tiarap, mengatakan bahwa ini bukan benderamu, ini adalah bendera kita semua, Amerika Serikat. Lantas perjalanan menuju tiang, di mana Winter yang semakin emosi pun memerintahkan semua untuk menembak, dan anehnya yang bertugas sebagai ajudan pun menolak menuruti perintah tersebut, dirasa ini sudah terlalu berlebihan. Nebold, stay where you are. Open fire on that man, that's an order! Winter pun kesal dan Winter melakukannya sendiri, menembak dengan sebanyak 4 kali. Masih bisa bertahan, jenderal sekuat tenaga tetap menaikkan benderanya sampai titik darah penghabisan, yang membuat semua prajurit tahanan terharu dibuatnya. Dan betapa terkejutnya semua orang melihat benderanya ternyata tidak terbalik. Itu sehingga dilakukan oleh Pak Erwin sebagai simbol kehormatan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Tamat, yang intinya pada cerita keseluruhannya berkorbanlah demi anak buah, karena tanpa anak buah kita tidak bisa menjadi apa-apa. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share apabila menyukai film pendek ini. Oke, terima kasih.